1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Ibu Amelia Gunawan dari GBI Pakis. Kami tadi itu Bu Amelia sudah siapkan beberapa poin perbincangan. Judulnya bukan itu. Catatannya nggak dipakai. Jadi saya tadi iseng loh tanya tentang berubah ya. Saya tadi iseng tanya tentang anak kembarnya. Saya dengar info dari teman saya, beliau ini punya anak kembar. Jadi saya coba tanya, kok menarik? Akhirnya kita bicara itu. Sepersekian detik langsung berubah. Menjadi orang tua yang relevan ya. Karena memang anak-anak zaman now ini tidak bisa lagi kita pakai cara yang lama untuk mendidik mereka ya Bu ya. Betul itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi sulit loh kekasih Tuhan yang ditanyakan anak-anak, apalagi saya tadi sempat ngobrol di off air juga dengan Bu Amelia. Beliau tidak pakai babysitter dengan 4 anak yang masih kecil-kecil, tidak pakai pembantu. Wow. Luar biasa ya. Apalagi kondisi sekarang kan kita mau masukin orang kan juga. Iya. Berarti masak juga Bu ya? Masak. Oh ya, bisa masak ya? Bisa. Waduh, istri idaman ini setiap memang. hari. Setiap hari. Karena saya pikir kalau masak kan lebih sehat ya. Walaupun kita masaknya mungkin sederhana, tapi walaupun nggak wah gitu ya. Tapi paling nggak kita tahu, paling nggak kita bisa atur gitu loh isinya. Ngadepin nggak anak-anak susah makan? Pernah, pasti pernah ya. Dan tapi saya orangnya ngeyel ya. Jadi kalau anak jadi saya menunya pokoknya setiap hari jadwal selalu sama. Oh. Jadi supaya apa? Maksudnya jadwal apa ini? Makan dan jamnya siklusnya itu sama gitu loh. Oh, oke. Iya, maksudnya ada saat-saat bebas juga. Tapi paling enggak itu mereka tuh karena anak itu kan mereka kayak kertas kosong. Jadi kita harus sebagai orang tua ya, orang pertama yang ada di hidup mereka ya. Jadi kita harus mengatur hidup mereka itu, membuat mereka rutinitas. Kadang teman-teman saya suka ngomong gini, aduh anakku nih nggak mau bangun pagi loh, bangunnya siang, terus nggak suka makan. Kalau bangun itu masih merem-merem gitu, mintanya susu. Nah dia kalau nggak dikasih susu nangis-nangis, ya akhirnya tak buatkan susu. Akhirnya dia nggak mau makan, jam makannya mundur, setelah dia ngantuk lagi dia minta susu lagi. Nah kalau saya bilang gini, itu dari orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua yang harus bisa atur mereka, karena mereka kan nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk kan nggak ngerti. Kalau anakmu seperti itu ya kamu bangunkan. Ya, maksudnya kamu alihkan gitu loh. Kalau misalnya mereka bangun, mereka nangis, alihkan. Ayo kita jalan-jalan keluar yuk. Ayo main yuk. Ayo apa kayak gitu. Anak itu kan cepat lupa ya, cepat lupa gitu loh. Jadi jangan kalah sama anak. Kan tujuan kita apa? Kalau dia nanti nangis, kamu kasih susu. Nangis lagi kamu kasih susu, ya pasti nggak mau makan. Kan kenyang. Ya, tapi kalau kita mau disiplinkan dia pagi bangun misalnya, karena dia susah makan, kamu mau kurangi susunya. Targetmu seperti itu. Jadi ya kamu harus belajar untuk bangun pagi dong, gitu. Bangunnya agak pagi supaya apa? Supaya dia nggak terlalu siang nanti keburu udah jadwalnya berubah lagi gitu. Kalau saya gitu, jadi setiap hari mereka misalnya bangun, otomatis setelah bangun itu mereka biasanya olahraga sebentar. Pakai drama nggak tuh bangun? Enggak ya. Ada yang kecil aja sih, karena yang kecil kan masih sekarang ya, walaupun mereka 2 tahun lebih masih ASI ya. Jadi dia kadang agak ya itu nempel sama saya, tapi sebentar aja, tapi nggak selalu juga. Jadi kadang dia kalau udah bangun ya main sebentar, saya siapin sarapan, mereka sarapan, mandi pagi. Ya ini ya waktu kondisi pandemi ya, karena mereka nggak sekolah ya. Iya. Kalau sekolah lain lagi ceritanya. Jadi makan selalu rutin 3 kali sehari ya. Jamnya sama ya? Jamnya kurang lebih sama selalu. Paling selisih 1 jam aja, tapi selalu sama. Supaya mereka terbiasa. Oh aku habis ini makan. Jadi kita nggak susah aturnya. Dan selalu saya barengkan jamnya anak 4 itu di meja yang sama. Nyuapin satu-satu. Kadang-kadang yang kecil, enggak, yang besar 3 makan sendiri. Yang kecil aja kadang-kadang, tapi kadang-kadang dia juga makan sendiri. Kadang dia makan sendiri sampai tengah jalan atau sampai tinggal sedikit, dia agak malas biasanya. Baru saya dulang, kayak suapin. Tapi selalu saya biasakan gini, menu sama. Terus memang porsinya diatur ya, karena kan beda. Menu sama, jamnya sama, duduk di meja yang sama. Gitu. Jadi kursinya sama. Kursinya sama. Ya kurang lebih sama lah. Jadi maksudnya mereka istilahnya tuh saya ingin bangun habit supaya itu memudahkan saya, karena saya nggak pakai babysitter, nggak ada pembantu, jadi memudahkan saya waktu mengatur waktu mereka gitu. Jadi mereka tetap dapat makanan yang cukup, bergizi, dengan waktu-waktu yang cukup gitu. Nggak pernah rewel soal makan?
Ya pernah. Dalam arti Pasti nggak pernah. mau mah, ini nggak Pernah. enak. Oh. Pernah, maksudnya kayak misalnya yang Ibu besar. ngeyelnya gimana? Saya kan ngeyel. Iya, saya ngeyel kalau Ah. kasih makan. Jadi karena saya tahu itu bagus, saya nggak mau anak saya pilih-pilih makanan. Jadi misalnya kayak yang besar tuh memang agak kurang suka sayur ya. Kalau adiknya 3 semua suka sayur. Oke. Saya tetap mau habisin. Kamu harus makan karena sayur itu gini. Kasih pengertian dulu dong. Oke. Fungsinya apa? Karena sayur buat kamu ini punya vitamin yang banyak supaya kamu sehat, supaya kamu tumbuh besar kuat dan segala macam, supaya kamu nggak sembelit, supaya kamu kasih pengertian, supaya nanti kulitmu bagus, rambutmu bagus, kamu jadi anak yang cerdas gitu. Kasih pengertian gitu. Lama-lama dia belajar. Adik-adiknya suka memotivasi juga kan. Enak lo ini. Terus dia mulai sedikit-sedikit. Walaupun dia mulai, tapi saya mulai dia porsi yang lebih sedikit sayurnya gitu. Jadi supaya dia belajar dulu sedikit. Ayo mama tungguin, kan tak tungguin dia. Harus habis. Harus makanan harus habis. Kalau nggak habis, Kalau nggak habis, biasanya anak saya misalnya nggak suka atau nggak apa ya, ada yang nggak habis, berarti dia porsinya kebanyakan. Jadi besoknya saya kurangi sedikit. Oke. Tapi saya lebih memilih untuk mengurangi nasinya daripada lauk dan sayurnya. Itu. Jadi mereka harus belajar. Mau masakan Western kah, Chinese kah, Indonesian, semua harus mau. Ya karena kita kan tinggal di negara Indonesia, jadi banyak macam makanan kan. Jadi kalian harus coba. Itu nggak boleh cuma yang goreng-goreng. Apa saya nggak. Dalam satu hari harus ada menu yang berkuah atau yang tumis atau dengan sayur. Boleh dengan gorengan, jadi nggak melulu pagi, siang, malam goreng gitu. Praktis kan gorengan, tapi jangan. Jadi karena mau nanti mie instan man? Enggak kasih. kasih. Pernah, tapi jarang ya. Tapi itu pun Oke. yang merek yang tahu ya. Jangan sebut merek. Nggak boleh kan. Nah ini merek yang khusus yang ini ya, yang khusus yang bukan mie instan yang biasanya. Dia yang khusus bisa aman buat anak-anak karena tidak digoreng, dipanggang, terus ada bayamnya, terus dia nggak mengandung MSG dari bumbu-bumbu alami. Itu baru. Itu pun ya nggak cuma mie aja, tapi saya kasih lauk, saya kasih sayur. Oke, Bu, kan yang satu, yang pertama udah sekolah ya. Kadang-kadang di sekolah. Yang kedua, ketiga juga. Oke, kan di sekolah itu sebelum pandemi itu kan ada jajanan-jajanan dan temen-temennya kadang bawa bekal mungkin yang aku kok nggak pernah ya makan itu. Nah, pernah nggak ngalamin? Pernah. Nah, jadi kalau yang kecil, tapi memang dari sekolah gini ya, mereka kantinnya memang ada kualifikasinya. Jadi tidak boleh, ada syaratnya lah istilahnya, tak boleh ini, tak boleh ini gitu. Jadi lebih terjaga. Terus kalau yang anak yang TK, anak saya yang kembar yang TK itu karena mereka setiap hari kan bawa bekal. Yang besar juga selalu saya bawain bekal yang sama gitu, dan mereka guru-gurunya kasih reward. Jadi kalau hari ini kamu bawa sayur sama buah atau sayur atau buah, kamu nanti pulang kasih stiker. Jadi mereka termotivasi loh. Jadi, hari ini aku kok nggak dibawain buah sih? Temanku tadi loh bawa buah mah. Dapat stiker. Aku mau dapat stiker. Besok aku bawain apel ya mah. Ya gitu. Okay. Mereka ya kebetulan karena saya lingkup sekolahnya mendukung. Dan saya juga karena memang dari kecil utamakan buah, potong ya, tidak jus. Kalau saya potong, buah potong lebih baik dari aslinya daripada jus. Karena jus itu kan cuma serat ya, vitaminnya udah berkurang gitu. Potong, buah potong asli. Jadi mereka ya mau. Oke. Gitu. Jadi mereka di sekolah termotivasi. Kalau anak saya yang besar karena sudah SD bisa ke kantin. Kalau yang anak yang masih TK kan belum boleh ke kantin. Jadi mereka belum tahu. Kalau yang besar sudah tahu. Sempet dia kepingin, aku pengen beli permen apa, ya boleh lah sesekali kan ya. Tapi dia sempat ngomong, temanku ini loh juga ya. Ada. Terus dia temanku ini setiap hari loh mas seringnya bawanya donat terus. Oh iya ya mungkin dia suka donat, iya tapi kan nggak sehat, dia bisa bilang. Iya saya sudah berapa lama ya nggak belikan anak saya donat atau udah tahunan mungkin. Jarang saya kasih seperti itu. Oke. Iya. Ya, saya jaga karena bikin sendiri berarti. Cemilan bikin sendiri? Kalau cemilan ya kan ada ya biskuit, buah. Pokoknya ada buah, itu yang paling penting tuh buah. Kalau kayak macam donat boleh, tapi jangan sering-sering gitu. Oke. Nanti ngembang kayak donat nih. Saya nggak fanatik yang anak saya harus gemuk. Memang mereka nggak gemuk. Tapi ya berat badannya ya di atas normal, tinggi badan di atas normal. Ada yang normal, si John itu memang dari dulu nggak bisa gemuk, jadi dia ya di batas. Kalau di kartu itu kan
kartu kesehatannya KMS itu dia di garis hijau lah. Oh, ya aman itu berarti. Aman, pokoknya nggak kurang. Ngomong-ngomong soal John tadi sebelum jeda ada pertanyaan-pertanyaan anak-anak itu yang kadang-kadang kita susah untuk menjelaskannya sebagai orang tua, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang rohani ya. Nah, menjadi orang tua yang relevan harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang bagi orang lain, iya ya, apa ya jawabnya ya? Apa Bu? Pertanyaan John tadi yang sempat kita pending itu. Iya, ini ada baru-baru ini ya. Sekitar 3 minggu atau 2 minggu lah mungkin. Dia tanya gini, Ma, Tuhan itu ada atau enggak? Tuhan Yesus ada atau enggak gitu. Anak ini memang pemikir ya. Jadi dia karena di rumah saya ada figura itu besar itu tentang perjamuan terakhir itu ya, The Last Supper. Ya aku cuma taunya dari ini loh, Ma. Foto, buku Alkitab bergambar, terus baru dari film. Tapi aku tuh nggak pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada atau enggak? Loh ada Tuhan Yesus itu. Saya jawab gitu. Lalu aku nggak pernah ketemu ya? Ya karena Tuhan Yesus itu roh. Kita kasih penjelasan roh sehingga kita nggak bisa lihat dia. Tapi ada kalanya ketika kamu berdoa sungguh-sungguh, Tuhan juga bisa mengenalkan dirinya melalui mimpi, penglihatan dan lain sebagainya. Gitu. Terus dia mikir, kalau nggak salah besoknya atau besok lusanya dia tanya lagi. Lalu kalau aku nggak bisa lihat Tuhan Yesus, saya sempat ngomong gini sih waktu jawab dia. Tuhan Yesus tuh nggak bisa dilihat karena dia roh, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Terus ya itu besoknya atau besok lusa dia tanya. Masih tanya lagi. Ma, kalau aku bisa merasakan Tuhan tuh gimana caranya rasakan Tuhan? Karena aku nggak ngerti, nggak bisa rasakan Tuhan gitu loh. Terus saya papanya yang jawab, John, kamu tahu angin nggak? Ya tahu angin. Nah kalau kamu angin itu bisa dirasakan nggak? Bisa. Yang dia kalau ditiup kan ada anginnya. Tuhan tuh seperti itu. Dia itu nggak kelihatan. Angin bisa dilihat nggak? Enggak. Ya Tuhan seperti itu. Kalau dia nggak bisa dilihat tapi dia bisa dirasakan. Kayak John bernafas tuh kan nggak bisa lihat kan, tapi John bisa merasakan kan ada udara. Nah Tuhan tuh seperti itu. Nah Tuhan itu bisa dirasakan. Terus Cece-nya ikut jawab yang paling besar tuh Jillian. Ya Tuhan tuh ada di hatimu. Pokoknya dia ikut jawab gitu ya. Tuhan tuh ada di hatimu. Tuhan itu ada. Dia ikut jawab. Iya betul. Tuhan itu ada di hati kita. Tuhan itu kalau kamu merasakan sukacita, kamu merasakan damai sejahtera, itu Tuhan. Ya Tuhan yang kasih. Kalau kamu sedih, Tuhan hiburkan. Kalau kamu nggak bisa ngerjain sesuatu, Tuhan tolong. Itu Tuhan yang kasih pertolongan. Jadi dia mulai ini. Tapi namanya anak kecil ya, pasti dia kan nggak puas ya. Jadi akhirnya saya sama suami, wah kita nggak bisa nih kayak gini. Kita harus karena kita percuma gitu loh. Kalau kita jelaskan, tapi anak ini nggak merasakan ya. Kita doakan anak-anak ini, 4 anak ini supaya mereka mempunyai pengalaman pribadi, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang paling ini ya, goal kita gitu. Terlepas dari semua talent, skill apa, tapi paling nomor 1 mereka mengenal Tuhan sejak masa kecilnya. Mereka tahu Tuhan itu ada buat mereka. Mereka tahu siapa Yesus itu. Jadi karena gini, sekarang ya itu tadi kita kan sudah bahas ya tentang kedahsyatannya Google sekarang. Khawatirnya nih, karena mereka sudah sangat fasih dengan teknologi, mereka akan cari itu di internet, ya kan, googling di YouTube atau apa. Dan kita lihat kalau di sana kan banyak ya pengajaran penyesatan segala macam, ateisme dan segala macam itu kan mempengaruhi ya. Jadi mereka kan berpikir, oh iya memang Tuhan ini nggak ada, gini dan segala macam. Kalau mereka nggak ngalami sendiri, jadi kalau dan mereka nggak punya basic dari orang tuanya. Iya, jadi kalau kita gini loh, apalagi sekarang belum boleh sekolah minggu, jadi satu-satunya yang berperan penting ya sebagai orang tua ini, orang-orang di rumah ini yang punya peran penting untuk mendidik mereka ya, untuk menjadi dampak. Karena ngeri sekali, zaman sekarang ini banyak informasi penyesatan dan sangat mudah dan mereka menjelaskannya pintar sehingga orang-orang dengan fakta, bukti, sejarah, logis. Kalau saya tetap nomor 1 back to Bible, karena Bible ini adalah manual book of life kita ya, kebenaran yang harus kita pegang. Nah, dan kita turunkan kepada anak-anak kita. Kalau dari kita nggak punya dasar itu, kita mungkin lebih mementingkan
skill mereka apa-apa. Nggak salah, tapi berikanlah mereka dasar sebelum mereka menjadi besar. Karena semakin besar akan semakin susah. Karena ada istilahnya kan seperti ini kan. Anak usia 0 sampai 6 tahun tuh istilahnya paling mudah dibentuk golden age. Mereka masih seperti lembaran kosong, kita kasih dasar mereka itu paling mudah. Termasuk tadi kita sempat off air kita bahas tentang mendidik anak ya. Itu paling penting. Kita harus tanamkan mereka mana yang baik, mana yang buruk, mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Itu akan mereka ingat sampai kapanpun sampai kapanpun. Nilai-nilai ya. Lebih ke value of life, value of the truth, value of the Bible itu yang kita tanamkan untuk mereka supaya kelak mereka besar mereka ngerti. Iya. Karena kita percaya ada juga alam bawah sadar ya. Kalau kita terus menerus sounding itu mereka akan tertancap ya. Sehingga mereka ingat. Bagaimana cara Ibu melatih atau menanamkan kebenaran firman Tuhan, iman kepada Tuhan ketika mereka anak-anak? Apa yang Ibu lakukan? Keseharian ya, simple sih. Misalnya kalau mereka takut, mereka khawatir atau mereka inginkan sesuatu, kita belajar suruh mereka berdoa. Kamu doa dong sama Tuhan. Oh gini. Istilahnya saya lebih mengarahkan mereka juga belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi punya relationship. Jadi berdoa. Ayo coba, misalnya doa malam gitu ya. Setelah saya, ayo satu-satu mereka gitu gantian. Gantian. Ayo siapa dulu yang mau berdoa? Walaupun mereka mungkin bahasanya sederhana sekali atau nggak jelas, apalagi yang masih kecil ya. Yang masih kecil kan masih ya pokoknya ngomong aja. Ya udah ya dalam nama Tuhan Yesus apa pokoknya ya nggak ngerti tapi ya pokoknya ngomong kan. Ya udah nggak apa-apa. Kan dibangun, namanya dibangun ya dari sederhana. Terus sambil kita lihat misalnya mereka ada pertanyaan sehari-hari itu. Yang muncul ya. Ya, itu. Jadi nggak cuma pokoknya harus berdoa, enggak. Tapi kita kasih dasar pengertian gitu loh. Kenapa kamu harus berdoa? Misalnya kadang, mama aku kemarin mimpi buruk, aku nggak mau mimpi buruk lagi. Ya mimpi itu nggak salah, mimpi nggak bisa kita atur. Tapi kamu bisa berdoa. Kamu nanti curhat sama Tuhan. Kamu ngomong aja kayak ngomong sama papa mama itu loh. Tak kasih tahu gitu. Kamu ngomong aja apapun yang kamu mau ngomong, silakan ngomong sama Tuhan. Nah Tuhan itu mendengar dan Tuhan itu menjawab. Kayak gitu. Jadi mereka tuh mulai, walaupun mereka belum istilah mungkin belum mudeng ya, tapi mereka paling enggak sudah mulai tahu gini ya. Kalau kata mama seperti ngomong ini, ya sama Tuhan. Jadi mulai pelan sama yaitu ajak berdoa, ajak nyanyi ya, nyembah Tuhan. Menyanyi lagu yang simpel-simpel. Enggak usah ikut doa syafaat ya. Enggak bisa. Belum bisa. Panjang-panjang enggak usah. Enggak lah, anak kecil kan ini ya. Tapi ya paling enggak itu dibangun. Iya. Bu, tadi kami di offer juga cerita-cerita. Mereka ini mainan bersama, tapi kadang juga bertengkar. Nah, namanya saudara ya. Nah, apa yang Ibu lakukan ketika anak-anak itu istilahnya mau rebutan atau apa begitu? Apakah ada punishment juga buat mereka? Ya ada. Disiplin? Ada. Kalau memang cara mainnya nggak betul, kita kasih konsekuensi. Maksudnya itu dijelaskan dulu. Jelaskan. Kalau misalnya gini, kalau kamu mau, biasanya ini yang sekarang yang sering terjadi itu yang kecil. Karena yang kecil kan sifatnya dia itu mau menang. Anak bungsu ya. Jadi dia kalau mau main apa dia rebut. Gitu. Rebut aja, pokoknya punya kakak-kakaknya dia rebut aja, ambil langsung tanpa permisi gitu. Jadi kadang kakak-kakaknya nggak berani balas dia juga kan, karena kita juga sering ngomong kalau jadi kakak itu harus ngalah gitu. Akhirnya dia rebut, kita kasih tahu nggak boleh. Namanya Joel, kalau mau pinjem harus bilang dulu. Pinjem ya, boleh nggak? Kalau dibilang boleh baru kamu ambil barangnya. Kalau nggak boleh ya jangan dulu. Tanya mama dulu atau apa, atau kamu main yang lain dulu gitu. Tapi anak kecil kan memang egonya tinggi ya, jadi masih agak susah. Tapi ya nggak apa-apa. Kita kasih terus-menerus. Apalagi dia itu sifatnya yang agak lebih temperamen dibanding yang lain. Jadi ambil langsung apa ya, agak serampangan gitu anaknya. Tapi ya nggak apa-apa, kasih pengertian. Kadang-kala dia suka kasar juga sama kakaknya kan. Apakah ada disiplin juga untuk disiplin. Time out. Kalau enggak, time out itu seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan kepada kesituan? Berdiri di sudut beberapa menit. Biasanya itu suami saya kasih pengertian. Kalau memang dia sudah berdiri, dia menyesal. Kadang-kala kan ada ego ya, nggak mau minta maaf. Kadang, karena dia nggak merasa salah kan. Kamu tahu nggak salahmu apa? Kalau dia tahu salahnya apa, terus
biasanya suami saya yang suka gitu. Kamu tahu nggak salahmu apa? Terus, ayo mau nggak minta maaf? Ya, kalau dia minta maaf mau, ya udah nggak usah time out lagi kalau udah kan. Berarti selesai peluk, ayo minta maaf, salam, peluk, udah selesai kalau ya. Kalau aku nggak mau gitu, kalau ya pertama dia nggak mau pasti kan, ego kan. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, dilatih kok, supaya mereka belajar minta maaf. Berarti, jangan sampai kita, misalnya nih ya jatuh ya, jatuh di lantai atau kejedot apa atau apa terbentur apa. Terus kita salahkan barangnya. Iya. Saya lantainya nakal ya. Mejanya nakal. Nggak boleh. Nanti dia jadi pribadi mencari kambing hitam ya. Iya, nanti dia besar dia gampang menyalahkan orang lain. Ya, jadi kita ya hati-hati. Lain kali kalau jalan hati-hati ya. Oke. Adakah disiplin yang fisik begitu? Iya, ada. Ada juga ya? Iya. Kadang kita pukul juga. Tapi pukulnya juga ngerti lah daerahnya ya. Yang batas-batas misalnya pantat, paha, atau tangannya nih ceples. Kalau misalnya dia istilahnya apa, kayak kadang kan mereka bikin rusuh ya di rumah ya. Saya tinggal sebentar tiba-tiba sudah berantakan semua, bikin rusuh misalnya. Kadang gitu mereka tiba-tiba cuci piring tapi bikin rusuh semua. Iseng kan, belajar cuci piring katanya. Cuci piring tapi tumpah semua dan basah semua. Ya boleh cuci piring gitu loh, tapi enggak. Kalau memang mereka sengaja untuk bikin kotor ya saya marah gitu. Kasih penjelasan, ceples tangannya dikit, nggak apa-apa. Kalau mereka satu nggak bisa diperingatin, jangan 2, 3 nggak bisa. Kadang gitu. Ada anak-anak zaman now itu kan mereka itu pandai memanipulasi. Dalam tanda petik ya. Dengan mimik yang lucu. Memang itu kan. Kemudian mereka kadang nangis atau nangisnya pura-pura sampai terisak-isak. Karena kan orang tuh jadi nggak tega marah. Bagaimana nih? Bagaimana ini? Iya, memang gitu. Yang paling terbaru anak saya yang kecil ya, yang Joel itu. Pakai mimik yang dia waktu itu kan anak cowok sama cowok ya. Itu sukanya main superhero kan. Jadi bertarung-tarung gitu. Kekuatan apalah. Terus pernah dia nggak sengaja mukul si John ya. Mukul kakaknya. Mukul kakaknya. Terus sama papanya dipanggil Joel. Terus kakaknya nangis kan. Nggak boleh ya, nggak boleh. Dia kecil tapi kekuatannya kuat soalnya. Nggak boleh pukul ya. Dia tahu mau dimarahi gitu. Papa cium papanya. Nggak, papanya mau marah tapi ya mau ketawa. Tapi ya harus tahan-tahan kan. Ya memang gitu, kadang anak kecil pinter gitu. Manipulasi. Tahu gelagatnya. Kadang dia gitu kalau mau dia tahu dia kepingin melakukan sesuatu yang kita larang, dia kan lihat kita dulu, cium ekspresi kita gitu kan. Kalau mama kira-kira kayaknya nggak marah nih, aku terus lagi dikit itu sambil bukanya muka-muka jahil gitu loh. Kadang kan kita mau ketawa juga ya, lihat wajahnya kan gemes. Mau ketawa tapi kalau memang itu nggak berbahaya ya it's okay. Kadang kan memang mereka perlu kotor ya. Perlu eksplorasi dan memang kita harus siap, namanya anak kecil ya. Masa jangan ini, jangan itu ya ngapain, terus mereka jadi patung di rumah ya. Memang harus siap kotor sih. Cuma kalau memang itu bagus ya bagus, cuma asal satu syarat, setelah kamu kotor-kotor kamu bantu untuk membersihkan. Harus supaya nanti kalau nggak kebiasaan mereka nggak tanggung jawab gitu loh, nggak menyelesaikan segala sesuatu, main kotor semua tinggal. Saya biasanya ngomel itu, ayo bersihkan gini. Kalau tidak mau, kalau tidak mau ya tetap harus mau. Harus, ayo tak tunggu toh, saya tunggu, ayo sama-sama, ayo dibantu, mama bantu gitu. Biasanya saya, ayo mama bantu. Kalau mama bantu biasanya kan mereka pasti mau kan, karena ada yang bantu. Kadang karena mereka mungkin sudah lihat terlalu berantakan, jadi mereka sudah capek karena mereka capek kan, mungkin habis main gitu. Ayo mama bantu, baru mereka mau. Jadi disiplin dan kasih itu harus jalan seiring ya. Tetap ada disiplin. Kalau kadang perlu dipukul nggak apa-apa. Asal tempatnya ya, tempat memukulnya ya. Kadang-kadang kalau saya suami kan sempat misalnya nih lagi banyak kerjaan atau pikiran atau aktif ini. Namanya orang tua ya. Kadang-kadang kan emosi juga ya. Tiba-tiba tiba-tiba kita kayak mungkin overload gitu ya. Tiba-tiba kita kadang tanpa sadar kayak melampiaskan amarah kita ke mereka ya, dengan kesetresan kita yang kita hadapi gitu ya. Tapi ya puji Tuhan ya, saya suami itu belajar ya dari proses ya. Mungkin kalau anak pertama masih trial and error, tapi sejak mulai 2, 3, 4 ini lebih kayak
belajar ya. Jadi menghadapi, jadi lebih kayak kalau sudah habis marah, kita peluk, kita minta maaf. Orang tua harus berani minta maaf supaya mereka tahu bahwa kita punya hati yang besar. Mereka belajar untuk mempunyai hati yang besar. Kalau belajar untuk memiliki integritas ya. Kalau salah memang salah. Maaf ya, maaf ya tadi papa salah, papa marah-marah ke kamu atau mama mungkin tadi marah-marah, udah terlanjur ngomel, ternyata enggak gitu loh dia. Maaf ya gitu, peluk dia supaya enggak luka kan hatinya. Ya. Jadi orang tua pun tetap, orang tua yang relevan tetap harus berani minta maaf juga kepada anak-anak walaupun mereka masih kecil ya. Iya. Oke, tidak ada gengsi ya Bu ya? Tidak. Oke. Baik, kekasih Tuhan, ini hal yang praktis sekali yang disampaikan oleh Bu Amelia berdasarkan pengalaman beliau membesarkan 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil sampai hari ini. Masih banyak perjuangan di depan Bu yang harus dihadapi. Baik, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bersaksi juga, mungkin ada problem-problem anak-anak yang akhirnya Anda menemukan caranya. Nah, itu bisa di-sharingkan juga ya. Silakan 0315046000, saya buka untuk Anda. SMS WA 0813 330 60000. Sabar dulu untuk yang sudah bergabung, kami kembali sesaat lagi.